ideal sebagai individu itu panduan biar kita lebih tertata aja sih apa yang mau kita jalanin, apa yang mau kita jalanin duluan. Jadi biar nggak overwhelm sama sesuatu, aku biasanya personally dibantu sama orang-orang terdekat aku juga. Karena aku anaknya mudah overwhelm, jadi aku dibantu untuk bikin timeline apa sih yang mau aku kerjain duluan, kenapa gue mau ngerjain itu duluan, kenapa nggak yang ini duluan. Jadi sebenarnya menurut aku personally timeline itu penting biar kita tidak overwhelm, tapi jangan sampai itu dijadikan pressure, karena kadang sejujurnya juga kadang aku merasa timeline itu nge-pressure aku sedikit, karena apalagi kalau nggak sesuai sama timelinenya, kalau misalkan menurut aku kok nggak tepat ya sama apa yang gue mau, terkadang jadi pressure. Cuman balik lagi aku mencoba mengingatkan kepada diriku, kenapa sih gue bikin timeline ini at the first place, bukan untuk jadi pressure, bukan untuk jadi tekanan, tapi lebih panduan buat gue aja biar gue lebih tertata apa yang mau gue jalanin gitu sih. Aku selalu remind myself that semakin seiring berjalannya waktu kita jalan sesuai dengan path yang menurut kita benar, tapi semakin kita nengok kanan kiri, kita dengerin orang di kanan, orang di kiri, makin gak nyampe tujuannya. Jadi aku remind myself, apa sih yang membuat gue memilih ini sekarang? Kenapa gue ada di sini sekarang? Kenapa gue memutuskan untuk menjalani ini sekarang? Jadi lebih kayak ke reminding myself apa tujuannya dan kenapa, dan juga remind ke diri gue sendiri lagi kalau misalkan apa yang dijalani sekarang ini sudah dipikirkan matang-matang. Jadi semakin lo mikirin apa yang orang lain omongin, semakin lo nengok kanan kiri, semakin gak nyampe ini ke tujuan. Jadi lebih ke fokus aja sih ke diri sendiri. Aku pernah merasa, dan aku selalu merasa sih, semua hal itu akan terjadi tepat pada waktunya, punya timingnya masing-masing. Dari dulu aku pengen banget jadi penyanyi. Dari aku kecil, aku selalu pengen dianterin ikut ajang-ajang nyanyi gitu. Tapi ayah ibu selalu bilang kayak nanti dulu, sekolah dulu gitu. Sebenarnya ada rasa keselnya dikit sih dulu, kayak kenapa nggak sekarang sih, kenapa harus nanti sih, emang kenapa sih, emang sekarang gue nggak mampu gitu. Itu ada. Cuman ternyata aku rasa sekarang aku melihat ke belakang itu ada benernya banget malah. Soalnya kalau aku misalkan menjadi penyanyi dari dulu, belum tentu akan seperti sekarang gitu loh jalannya. Kalau sekarang alhamdulillah dipermudah, dipertemukan oleh banyak orang baik dan orang hebat yang mau bantu. Kalau dulu kan belum tentu. Jadi sebenarnya sebelum menuju ke timing yang tepat itu banyak banget proses dan pembelajaran yang aku dapat sih. Aku punya cara untuk menunggu timing yang tepat untuk sesuatu hal yang aku inginkan. Biasanya aku selalu mengulang-ulang ke diriku sendiri kayak everything happens for a reason. Everything happens di timing yang tepat. Di dalam proses menuju timing yang tepat itu, aku merasa aku banyak banget dapat pelajaran baru, banyak banget dapat hal-hal baru yang mungkin kalau misalkan aku nggak sabar, aku belum tentu dapetin itu semua gitu loh. Jadi gimana caranya untuk sabar menunggu timing yang tepat adalah learn that, lebih kepercaya kalau semua yang kita jalani sekarang itu adalah proses yang berharga untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan gitu sih. Karena banyak banget secara aku suka nggak sadar kalau misalkan balik lagi ke tadi, aku dulu jadi penyanyi sejak aku kecil, kayaknya aku bakal miss banyak banget hal yang aku sekarang udah dapetin gitu loh dalam proses pembelajaran. Kayak misalnya, kalau misalkan dari dulu aku udah jadi penyanyi, mungkin kayaknya aku gak punya waktu untuk belajar tanda kutip bisnisnya, karena kayaknya dulu aku bakal menerima apapun aja gitu loh, kayak ya udah penting gue jadi penyanyi karena namanya anak kecil ya, kayak naif dan yang penting yang ada di depan mata aja gitu. Kalau sekarang wah luar biasa sih, aku bersyukur banget aku bisa belajar banyak banget hal dari orang-orang baru yang aku kenal dan orang-orang hebat tentang musik lebih dalam in general gitu. Aku punya EP judulnya Tentang Waktu. Kenapa tentang waktu? Karena
itu sebagai realization aku sendiri sebenarnya. Aku realize kalau ternyata semua hal di hidup kita itu sangat amat berhubungan dengan waktu. Waktu itu sangat amat penting dan krusial gitu loh dalam hidup kita. Entah itu dalam kehidupan apapun ya, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, keluarga, mungkin pasangan juga. Itu sangat amat berhubungan dengan waktu. Si tentang waktu ini, lagunya pun berbeda-beda. Ada tentang, aku sempat bikin lagu pada waktunya tahun lalu yang masuk ke dalam EP ini juga. Itu adalah tentang taking your time dalam sebuah proses, jangan terlalu keras sama diri sendiri, dan menikmati proses dan lebih menghargai diri sendiri sih kalau pada waktunya. Ada sesuatu atau seseorang yang datang ke kehidupan kita emang bukan untuk selamanya aja, dan gak bisa kita perdebatkan, gak bisa kita sesalkan, hanya bisa kita terima dan kita ambil aja pelajarannya gitu. Terus ada juga yang tentang menunggu, karena waktu dan menunggu itu sangat amat berhubungan ya gitu. Jadi aku suka aja sih sebenarnya the idea of waktu, sehingga kebanyakan laguku yang sampai sekarang bahkan aku bikin draft-draft lagu tuh berhubungan dengan waktu sih. Salah satu lagu dalam mini album aku ada yang judulnya Tamu. Kenapa tamu? Karena tamu cuma datang sementara. Habis itu dia ya udah pergi gitu. Tapi kadang ada banyak banget tamu yang datang ke kehidupan kita, dia nggak meninggalkan kesan sedih atau marah atau luka, tapi dia malah bantu kita untuk jadi orang lebih baik, untuk mengobati luka-luka kita gitu loh. Tapi dia emang bukan untuk selamanya aja gitu. Gimana sih caranya menikmati waktu sama orang yang mungkin dalam berjalannya hubungan tersebut kita nggak tahu ya dia sementara, karena siapa sih yang mau ditinggal tiba-tiba, atau siapa sih yang mau punya hubungan cuman sementara. Tapi kalau aku bisa bilang, aku sih, ini terutama aku ya, kita harus bisa belajar lebih untuk menghargai waktu yang sekarang gitu loh. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang akan terjadi di masa depan atau apa yang telah terjadi di masa lalu sampai kita lupa untuk live in the moment. Pas momennya udah lewat, kitanya nyesel sendiri. Jadi nggak ada saran tersendiri gimana caranya menikmati waktu sama orang yang sementara, atau kita tahu nih kayaknya kita emang nggak cocok. Kadang, as long as you're happy, as long as they're happy, just live in the moment. If someday you feel like this isn't for us, this isn't for me, this isn't good for us, then ya udah, kita akan bicarakan itu nanti pada waktunya, misalkan dirasa waktunya sudah tepat gitu. For now, just live in the moment, jangan sampai momennya terlewati begitu saja gitu. Halo, aku Satin Zaneta. Jangan lupa dengerin mini album terbaru aku yang berjudul Tentang Waktu di semua digital music platform, atau bisa di request di radio-radio kesayangan kalian.